Penayangan film dengan judul Pengkhianatan G30S PKI pada masa Orde Baru merupakan sebuah kewajiban. Film tersebut bersumber dari peristiwa berdarah yang terjadi di penghujung bulan September 1965, sebuah kisah kelam yang pernah terjadi di negeri ini. Tanggal 30 September, tengah malam hingga 1 Oktober dini hari, sejumlah prajurit Cakrawirawa pimpinan Letkol Untung bergerak menculik sejumlah jenderal angkatan darat. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Kejadian tersebut kemudian diikuti peristiwa-peristiwa balasan, sehingga ribuan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI dieksekusi, ditangkap, dan dibuang ke Pulau Buru. Pengkhianatan G30S PKI ini merupakan sebuah judul film besutan Arifin Syekh-Nur. Itu dirilis pada tahun 1984 dengan durasi film 3 jam 40 menit. Pada masa pemerintahan Soeharto, rutin diputar setiap akhir September sebagai peringatan G30S PKI. Setelah Soeharto lengser, film Pengkhianatan G30S PKI tak lagi menjadi materi tayangan wajib di televisi nasional. Nah, kebijakan tersebut diputuskan oleh dua menteri pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama adalah Muhammad Yunus Yosfiah. Beliau sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1998 sampai 1999. Saat masih aktif di militer, lulusan Akademi Militer Nasional atau AMN, merupakan perwira pasukan elit Angkatan Darat Kopassus yang syarat pengalaman di medan tempur seperti di Timur Timur. Beliau pensiun dengan pangkat bintang 3. Habibie mempercayainya sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Yunus yang lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, juga menyetop penayangan film Pengkhianatan G30S PKI karena menurutnya mungkin kurang sesuai dengan kenyataan. Tokoh kedua yang menyetop penayangan film G30S PKI adalah Juwono Sudarsono. Beliau sebagai Menteri Pendidikan Nasional di era Presiden B.J. Habibie. Juwono dikenal dengan kepakarannya dalam ilmu politik dengan spesialisasi masalah-masalah internasional. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dipercaya sebagai Menteri Pertahanan tahun 1999 sampai tahun 2000. Selanjutnya diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh untuk Britania Raya atau Kerajaan Inggris hingga tahun 2004. Sejarawan Asfi Warman Adam dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah menyebut Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 1973 sampai 1977 yaitu Muhammad Saleh Basarah Suradiningrat punya peran dalam penghentian penayangan film G30S PKI. Menurut Asfi dalam buku tersebut menuturkan Saleh Basarah mengaku menelepon dua menteri Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono. Saleh meminta agar film Pengkhianatan G30S PKI tidak diputar lagi. Menurut Asfi, Auri dituding terlibat dalam peristiwa G30S. Akibatnya, sepanjang masa Orde Baru, stigma negatif melekat pada korps ini. Penghentian penayangan film G30S PKI tersebut merupakan bagian dari upaya pelurusan sejarah Auri. Di dalam film tersebut juga terkesan bahwa Pangkalan Angkatan Udara atau Halim adalah sarang pemberontak. Itu tulis Asfi. Jadi tidak mau stigma jelek melekat di korps Auri. Setelah jatuhnya era Orde Baru, muncullah ide untuk menghentikan penayangan film tersebut dari pihak Angkatan Udara, Pak Muhammad Saleh Basarah Suradiningrat yang mempunyai peran dalam penghentian penayangan film tersebut. Tujuannya adalah
upaya untuk pelurusan sejarah AURI. Sebab di dalam film tersebut terkesan bahwa pangkalan Angkatan Udara Halim pada waktu itu adalah sarang pemberontak. Begitu menurut pakar sejarah. Sekian untuk informasi kali ini. Saya ketip informasi dari detik.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.